Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam, semoga salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin perkenalkan, nama saya Hendrik M dari program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 3. Di sini saya akan membacakan tafsir Jalalain dari surah At-Taubah sampai surat An-Nahl pada ayat-ayat tertentu dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah tafsir tahlili dari dosen pengampu Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Alim. Langsung saja, pertama saya akan membacakan surat At-Taubah ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Qadarun liqabati batinihim, mereka kotor disebabkan hati mereka. Fala yaqrabul masjidal haram, maka janganlah mereka mendekati masjidil haram. Ai la yadkhulul haram, yaitu jangan mereka memasuki masjidil haram. Ba'da amihim hada, setelah tahun ini, yaitu amun tis'i minal hijrah, yakni tahun ke-9 dari hijriah. Wa in khiftum ailah, dan jika kalian khawatir faqran, fakir atau miskin, bi inqita'i tijaratihim ankum, disebabkan terputusnya bisnis mereka dari kalian. Fayugnikumullahu min fadlihi insya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian kaya dengan karunia-Nya, insya, jika Dia menghendaki. Wa qad agnahum bil futuhi wal jizyah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian kaya dengan terbukanya dan jizyah, yakni berupa pajak. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Artinya mereka najis secara batiniah, bukan lahiriah. Mereka najis di dalam, artinya mereka najis disebabkan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah. Makanya mereka dilarang untuk memasuki Masjidil Haram. Kemudian kita lanjut. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kiamat. Wa illa li'amanu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak demikian, niscaya dari dahulu mereka sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan juga mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kal khamar, seperti khamar. Wala yadinuna dinal haqq, dan tidak beragama dengan agama yang benar. At-thabiti an-nasikhi li ghairihi minal adyan wa huwa dinil Islam, yakni agama yang telah ditetapkan oleh Allah yang mengganti agama-agama lainnya, yaitu dinul Islam, adalah orang agama Islam. Alladina utul kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Alladina utul kitab ay Yahudi wan Nasara hatta yu'tul jizyah, ya, sampai mereka itu membayar jizyah.
jizyah, yaitu al jizyah al khuruj al madrub alaihim kulla'am, yakni khuruj yang dibebankan pada orang-orang Yahudi dan Nasrani tiap tahun. Kulla'am ayyad, ya dengan penuh, hal ay an munqadin aw bi aidihim la yuwakkiluna biha, yang lafaz jadin berkedudukan menjadi hal, yakni kata keterangan, artinya secara taat dan patuh, atau mereka menyerahkan dengan secara langsung tanpa memakai perantara, yaitu wakil. Wahum saghirun, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Adillah munqadun li hukmil Islam, yakni mereka patuh dan tunduk dan taat terhadap peraturan hukum. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang tidak mau beriman pada Allah serta hari kiamat, dan juga orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang tidak mau membawa jizyah, yakni berupa pajak yang ditetapkan pada orang-orang yang non muslim yang ketika mereka tinggal dalam kawasan atau daerah yang menjadi kekuasaan umat Islam. Nah, kemudian kita lanjut pada ayat ke-30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, dan orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih, dan orang-orang Nasrani mereka berkata al-masih Isa, yakni Nabi Isa ibnullah adalah anaknya Allah. Dan qauluhum bi afwahihim, demikianlah itu adalah ucapan mereka dengan mereka, mereka dengan la mustanada lahum alaihi, ya tanpa adanya sandaran atau dalil yang mendukung perkataannya itu. Bal, bahkan yudahiuna yushabihu nabih, bahkan mereka meniru perkataan mereka itu, meniru perkataan orang-orang. Qala alladziina kafaru min qabl, mereka meniru perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Bin abaihim taqlidalahum, ya dari bapak-bapak atau nenek moyang mereka, dari kalangan mereka, karena menuruti tradisi mereka. La'anahum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, qatalahum, la'anahum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Allahu anna, Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana tahu bagaimana kaifa yukfun, mereka berpaling. Yusrifuna anil haq ma'akiya maddalil, yakni mereka berpaling dari kebenaran padahal dalilnya sudah jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bagaimana mereka bisa berpaling daripada kebenaran sedangkan dalilnya sudah jelas. Nah, kemudian itulah penjelasan tentang surat Taubah ayat 28 sampai 30. Kita masuk pada surat berikutnya, yakni surat Yunus. Insyaallah di sini saya akan membacakan tafsir surat Yunus dari ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal saleh, yahdihim, mereka diberi petunjuk, yurshiduhum, diberi petunjuk, rabbuhum bi imanihim, oleh Rabb mereka karena keimanannya, bihi, kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bi ayyaj'ala lahum nuran yahtaduna bihi yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan pada mereka cahaya, yakni petunjuk, yaumal qiyamah, kelak nanti pada hari kiamat. Tajri min tahatimul anhar fi jannatin na'im, akan menjadikan bagi mereka cahaya, mereka petunjuk, nah
mereka juga akan diberikan surga yang di bawahnya mereka di bawah surga itu mengalir sungai-sungai di dalamnya yang penuh dengan kenikmatan. Da'wahum fiha, doa mereka di dalamnya sewaktu-waktu mereka meminta, talabuhum yastahunahu fil jannati, mereka meminta dengan senang dalam surga itu dengan mengatakan ayyaqulu subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, ai bila mana ya Allahu fa idza ma talabuhu baina aidihim, bila mana mereka telah meminta maka mereka akan menemukan apa yang mereka inginkan telah berada di hadapan mereka. Wa tahiyyatum, dan salam penghormatan, fima bainahum, di antara sama mereka, fiha salam, di dalam surga. Wa akhiru da'wahum, dan doa penutup mereka mengatakan, mufassir para mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, yakni alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itulah penjelasan dari tafsir surat Yunus ayat 9 sampai 10. Kemudian kita beranjak pada surat berikutnya, yakni surat Hud. Insyaallah di sini saya akan membacakan surat Hud dari ayat 6. Billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dan tidaklah, min di sini ialah min zaidah, dabatin fil ar, suatu makhluk melata di atas muka bumi ini. Hiya ma daba alaiha, yakni hewan yang melata di atas bumi. Illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberinya rizki. Takaffala bihi fadlan minhu ta'ala, dialah yang menanggung rizkinya sebagai karunia-Nya daripadanya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan dia juga mengetahui tempat berdiam binatang itu. Maskanaha fid dunya au sulbi, ya tempat berdiamnya atau tempat hidupnya di dunia atau pada tulang sulbi. Wa mustawda'aha, dan tempat penyimpanannya, ba'dal maut aw fir rahim, setelah mati dan di dalam rahim. Kullun, semuanya, mimma dzukiru, yang telah disebutkan tadi, baik dari tempat tinggal, rezekinya, tempat mati atau dalam rahimnya, fi kitabim mubin, semuanya telah disebutkan di dalam kitab yang jelas atau kitab yang nyata. Baina huwa lauhil mahfud, yakni dalam lauhul mahfud. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa atau 6 hari. Awwaluhal ahad wa akhiruha al-jum'ah, dimulai dari hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. Wa kana arshuhu, dan adalah arsy-Nya, qabla khalqihima, sebelum diciptakan langit dan bumi, alal ma, di atas air, wa huwa ala matnur rih, yaitu berada di atas angin. Liyabluwakum, agar dia menguji kalian. Mutallaqu bi khalqin ay khalqihima wa ma fiha manafi'u lakum wa masalih liyakhtabirakum. Lafaz liyabluwakum bertakluk pada lafaz khalaq, artinya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yaitu berupa manfaat-manfaat dan masalah-masalah bagi kalian untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ay at Allah, yakni siapa yang lebih taat kepada Allah. Wala in kunta ya Muhammad lahum, dan jika engkau Muhammad, dan jika wala in qulta, dan jika kamu berkata hai Muhammad kepada mereka, innakum mab'utsuna min ba'dil maut, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan sesudah mati. La yaqulanna alladhina kafaru
maka orang-orang kafir itu akan mengatakan in, yang berarti ini, hada, ya Al-Quran. Mereka akan mengatakan Al-Quran ini annatiki bil ba'ati walladhi taqwalah. Mereka akan mengatakan Al-Quran Al-Quran ini menceritakan adanya hari berbangkit seperti yang telah engkau katakan itu. Mereka mengatakan illa sihrun mubin, sesuai kecuali itu hanyalah sihir belaka. Ya, jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada mereka tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian, mereka akan mengatakan itu hanyalah sihir yang kau beritakan kepada kami. Baina wa fi qiraati sahir, dalam qiraat yang lain disebutkan itu sahir, wal musyari ilaihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang disyaratkan oleh musyar ilaih adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka memfitnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tukang atau ahli sihir. Nah, inilah kandungan ayat yang terdapat dalam surat Hud ayat 6 sampai ayat 7. Kemudian pada ayat ke-8, wa yanakharna anhumul adab, dan jika kami rasakan kepada manusia awqat maududatil la yaqulun, suatu rahmat dari kami berupa kekayaan dan kesehatan, kemudian kami cabut daripadanya, pastilah dia akan putus asa. Istahma yahbisu minan nuzul ala yawmi ya'tihim laysa masrufan mad'uwan anhum mahaqo nuzulu bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Nah, mereka putus asa dari rahmat Allah, tidak berterima kasih, dan mereka sangat mengingkari terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, itulah penjelasan tentang surat Hud ayat 6 sampai 8. Selanjutnya kita masuk pada surat berikutnya, yaitu surat Yusuf. Insyaallah saya akan membaca surat Yusuf pada ayat 4 dalam surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udkur, ingatlah, in qala Yusufu li abihi, ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya Ya'qub, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, ya abati, wahai ayahku, bil kasrati dilalatu ala ya'i wal idafah. Ketika dia mengatakan ya abati, wahai ayahku, kemudian alif ditukar dengan ya, dia mengatakan wahai ayahku, dibaca kasrah bil kasrah, yaitu abati, untuk menunjukkan adanya ya idafat yang tidak disebutkan. Wal fath dalla ala alif wa mahdud qulibat anil ya, sedangkan bila dibaca fathah maka menunjukkan adanya huruf alif yang tidak disebutkan, yaitu abata. Inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat fil manam, dalam tidurku, ahada asyara kaukaba, 11 bintang, wasyamsa, 1 matahari, wal qamar, dan 1 bulan. Ra'aituhum, mereka semuanya, ta'kid, ini menguatkan, li sajidin, sujud padaku, jam' bil ya wan nun lil wasfi bis sujudi alladhi huwa min sifatil uqala. Lafaz ra'aitum berkedudukan menjadi taukid atau penguat dari lafaz aitu, ra'aitu, di muka tadi, sujud kepadaku. Lafaz sajidina adalah berbentuk jamak yang alamat i'rabnya memakai ya dan nun karena menggambarkan keadaan sujud. Hal ini merupakan ciri khas daripada makhluk yang berakal. Dalam ayat ini Nabi Yusuf alaihissalam mengabarkan kepada ayahnya bahwa dia telah melihat 11 bintang dan 1 matahari, 1 bulan sujud kepadanya. Ra'aituhum li sajidin. Kemudian qala ya bunayya la taqsus ru'yak
Kemudian Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anaknya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Ya, janganlah engkau menceritakan mimpimu itu pada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Ya, karena takut akan dikhawatirkan iri kepada mereka iri. Yaqtaluna fi halakika hasadan li'alimihim bita'wiliha min annahum al-kawaib. Nah, janganlah engkau menceritakan mimpimu itu pada saudara-saudaramu. Maksudnya mereka pasti akan membuat tipu muslihat guna membinasakanmu karena terdolong oleh rasa dengki kepadamu. Tentu mereka menakwilkan impianmu itu bahwa al-kawaib, bintang-bintang, wasyamsa, ya, min annahum al-kawaib itu adalah saudara-saudaramu, yakni mereka, wasyamsa, dan matahari adalah ibumu, wal qamar, dan bulan itu adalah ayahmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan terhadap manusia adalah musuh yang nyata. Dhahirul adawah, ya, permusuhan yang jelas. Wa kadzalika kama ra'aita, dan demikianlah dikatakan sebagaimana ra'aita, kalimat melihat, yajtabika yakhtaruk, ya, memilihmu, rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Jadi Rabbmu mengajarkanmu, ya, daripada ta'wil, daripada mimpi, sebagian dari ta'wil mimpi, ta'birul ru'yah, yaitu ta'wil daripada mimpi, wa yutimmu ni'matahu 'alaik, dan disempurnakannya kepadamu nikmatnya, bin nubuwah, yaitu dengan kenabian, wa ala Ya'qub, dan kepada kedua orang tuamu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Ya, keluarga Yakub dan kepada kedua orang tuanya sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui dan maha bijaksana. Nah, dalam ayat ini, inilah ayat permula pada ayat keempat, ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada ayahnya bahwa tentang mimpinya melihat 11 bintang, 1 matahari, dan 1 rembulan. Kemudian ayahnya menasihatinya untuk tidak menceritakan mimpinya tersebut pada saudara-saudaranya, dikhawatirkan rasa hasad atau iri hati yang dialami oleh saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, disebabkan mereka mentakwil atau menjelaskan daripada arti mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dan kemudian juga Nabi Yusuf diberitahukan bahwa ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepadamu dengan mengajarkanmu takwil, mengajarkanmu ilmu yang dapat mentakwil sebuah mimpi. Dan ini menjadi pertanda bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah utusan atau akan diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu surat Ar-Ra'd. Insyaallah di sini saya akan membaca surat Ar-Ra'd dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui makna daripada yang terkandung dalam kalimat ini. Tilka hadil ayah, inilah ayatul kitab, ayat kitab Al-Quran, yakni Al-Quran, wal idhafat bima'na min, dan idhafah bima'na min, walladhi unzila ilaika min rabbik, walladhi unzila ilaika min rabbik, dan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.
Ai Al-Quran, yaitu Al-Quran. Mubtadahu khabaruhu, mubtada dan kabarnya. Al-haqq, yakni kebenaran. La syakku fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Walakin aktsaran nas, akan tetapi kebanyakan manusia, ai ahla Makkah, yakni penduduk Mekah, la yu'minun, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bi'annahu min indihi ta'ala, bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Ai al-amadu jam'un imad wa huwa al-istawanah wa huwa sadiq bi alla amad aslah. Lafaz amad merupakan bentuk jamak dari tunggal. Bentuk jamak dari kata tunggal imad yang artinya ialah tiang penyanggah. Dan memang sebagaimana yang telah terlihat, langit itu tidak mempunyai tiang penyanggah. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia berkuasa di atas arsy. Istawa yaliqi bihi, dalam arti kata kekuasaan yang layak baginya keagungan. Wasakhara, dan dia menentukan dalalah, ya menentukan asyamsa wal qamar, matahari dan bulan, kullun, ya semuanya kullun minha yajri fi fulki, ya semuanya beredar atau berjalan pada garis orbit masing-masing. Li ajali musamma, pada waktu yang telah ditentukan. Li ajali musamma yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaitu hari kiamat. Yudabbirul amr, dia mengatur urusan. Yaqdi amra mulkihi, ya mengatur urusan di atas kerajaannya. Yufassilu bainal ayah, merinci. Yubayyinu, menjelaskan ayat-ayat. Dilalatu qudrih la'allakum la'alamaka biliqa'i rabbikum bil ba'ti tuqinun, ya menunjukkan agar kalian wahai ahli Makkah biliqa'i rabbikum bil ba'ti, nanti bertemu dengan Rabb kalian pada hari kebangkitan. Tuqinun, orang-orang yang yakin. Nah, itu penjelasan tentang dari surat Ar-Ra'd ayat 1 sampai 4, mengatakan bahwa Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan alam semesta ini, kemudian menciptakan matahari dan bulan yang mereka keduanya berjalan pada garis orbitnya masing-masing. Ini merupakan salah satu bentuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan dulu kepada ahli Mekah. Nah, namun mereka tidak beriman, kebanyakan mereka tidak beriman terhadap hal ini. Dan kelak nanti mereka akan diperhadapkan, akan diyakinkan dari apa yang dulu mereka tidak imani. Ya, kita lanjut. Kemudian masuk pada surat berikutnya, yaitu surat Ibrahim. Saya akan membacakan dari ayat pertama pada surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik hadzal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu arti daripada kandungan dalam ayat ini, yakni Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaik, kitab yang Allah turunkan kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, litukhrijan nasa minadh dhulumat, agar engkau dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan, al-kufr, yakni kekufuran, ila nur, kepada cahaya al-iman, biidni, dengan izin, ya dengan atas perintah, rabbihim, Tuhanmu, wa yubaddilu min ilan nur, cahaya, ila sirati tariq, yakni jalan al-aziz al-ghalib al-hamid, jalan pada jalan yang maha kuasa, maha perkasa, maha terpuji, al-mahmud, yakni maha terpuji. Allah bil jirri badala au a'ta,
bayana wa ma ba'dahu sifatur raf'i mubtada khabar. Allah Subhanahu wa taala bil jarri, dibaca jar kedudukannya menjadi badal atau bayan, sedangkan kedudukan kalimat yang sesudah menjadi sifat. Jika dibaca rafa jadilah mubtada, sedangkan khabarnya adalah firman berikut, yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, semuanya adalah miliknya, hambanya dan makhluknya, dan kecelakaan bagi orang-orang kafir karena siksa yang sangat pedih. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wa khalaqu 'abidan wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Alladzi na'at, orang yang yastahibbuna, lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalangi yakhtaruna hal hayat ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an-nas, menghalangi an sabilillah yakni jalan Allah, din al-Islam yaitu agama Islam, wa yabghunaha dan menginginkan supaya ia as-sabil jalan Allah tersebut iwajah bengkok ma'jujah tidak lurus, ulaika fi dhalalim mubin, merekalah itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian kita lanjut pada surat berikutnya, yaitu surat Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui makna daripada ayat ini. Tilka hadil ayah, yakni ayat ini ayatul kitab, ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an wal idafa bima'na min wa Qur'anin mubin. Al-Qur'an adalah kitab yang nyata, yang jelas. Mudhira lil haqqi minal batil itfihi bi ziyadati sifatihi. Muzhiru lil haqqi minal batili atfi bi ziyadati, yang memenangkan perkara yang hak atas perkara yang batil. Lafaz ayat ini diatofkan kepada lafaz sebelumnya dengan ditambah sifat. Rubama bitasydid wa takhfif, seringkali dapat dibaca rubama atau rubama, ya, berkeinginan. Rubama yawaddu yatamanna, ya, ini berangan-angan. Alladzina kafaru yaumal qiyamah, orang-orang kafir kelak di hari kiamat. Idza ayanu halahum wa halal muslimin law kanu muslimun, seandainya menjadi orang-orang muslim. Lafaz rubah menunjukkan makna sering, karena sesungguhnya mereka seringkali mengharapkan hal tersebut. Akan tetapi menurut pendapat lain menunjukkan makna liqtat, artinya sedikit, karena sesungguhnya keinginan-kengerian pemandangan di hari kiamat membuat mereka terkejut dan sangat, sehingga mereka tidak sadar untuk berharap seperti itu, melainkan hanya dalam masa yang sedikit. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya orang-orang kafir berangan-angan. Nah, isi kandungan dalam ayat ini diantaranya ialah mengandung tentang kehidupan akhirat. Kemudian dalam surat ini itu mengandung tentang kisah Ashabul Hijr. Nah, kemudian tentang permusuhan syaitan. Dan yang tiga ialah tentang alam jagat raya. Dan yang terakhir ialah tentang Islamic worldview, yaitu cara pandang kita, cara pandang Islam terhadap sesuatu. Nah, inilah isi kandungan dalam surat ini. Pertama tentang kehidupan akhirat, tentang kisah Ashabul Hijr, tentang kisah permusuhan setan, tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, tentang kisah iblis yang dikeluarkan dari surga, tentang alam jagat raya, dan terakhir tentang Islamic worldview atau pandangan Islam. Kemudian masuk pada surat yang terakhir, yakni surat An-Nahl.
Disebut surat ini surat An-Nahl karena filosofinya adalah surat ini adalah surat lebah. Surat ini juga berarti surat lebah, artinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk pada pembahasan dalam surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah, telah datang, ay as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Wa ata Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah, telah pasti datangnya ketetapan Allah, ay as-sa'ah, yakni hari kiamat. Wa ata bisighati al-madi litahqiq waqa'ati, ay qarab. Lafaz ata diungkapkan dalam bentuk fi'il madi untuk menunjukkan kepastian kejadiannya, artinya telah dekat. Fala tasta'jiluh, maka janganlah kalian meminta disegerakan datangnya. Talabuhu qabla al-hadin fa innahu waqa'ala mahallah. Ya, janganlah kalian meminta disegerakan datang, artinya janganlah kalian meminta disegerakan sebelum saatnya, karena sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Subhanahu, maha suci Allah, tanzihalah. Kalimat ini mengandung makna maha sucikan dia, wa ta'ala amma yusyrikun, dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukannya, bi ghairihi, di sampingnya. Yunazzilul malaikah, dia menurunkan malaikat, ay Jibril, yakni malaikat Jibril, birruh, dengan wahyu, bil wahyi, dengan membawa wahyu, min amrihi, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bi iradati, berdasarkan kehendaknya, ala may yasha'u min ibadih, pada siapa hamba yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wahum al-anbiya, dan mereka itu adalah para nabi. An mufassiruhu, huruf an di sini bermakna mufassirah atau kata penafsir. Inziru, an anziru, peringatlah olehmu sekalian. Khawfu al-kafirin bil adab wa alamuhum, agar orang kafir itu takut terhadap adab. Wa alamuhum, dan bertahukan kepada mereka, annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Artinya khafun, kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan bahwa janganlah kalian meminta agar disegerakan hari kiamat itu dipercepat, karena tentunya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Untuk waktunya itu hanyalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin inilah yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas daripada membaca surat tafsir Jalalain dan surat At-Taubah, dari surat sampai surat An-Nahl. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.